Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Tapi sebelum kita bahas soal-soalnya, kita review sedikit materinya biar menjawab soal ini nanti bisa lebih gampang ya. Jadi untuk materi perbandingan ini, jadi untuk materi perbandingan ya kita kenal dua jenis perbandingan ya. Yang pertama adalah perbandingan senilai, yang kedua perbandingan berbalik nilai. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana cara membedakan perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Terus cara kerjanya nanti seperti apa? Nah jadi untuk perbandingan senilai ataupun berbalik nilai biasanya ada dua komponen yang dibandingkan ya. Jadi komponen pertama dan komponen kedua itu seperti apa kira-kira. Nah untuk perbandingan senilai, kondisinya jika komponen pertamanya itu bertambah, maka komponen keduanya juga ikut bertambah atau naik gitu ya. Nah atau sebaliknya, jika komponen pertamanya berkurang, maka komponen keduanya juga ikut berkurang. Sama-sama berkurang atau sama-sama turun. Nah, makanya dikatakan senilai. Nah, sebaliknya, jika berbalik nilai, kondisinya jika komponen pertamanya bertambah, maka komponen keduanya itu berkurang. Itu berkurang ya. Atau sebaliknya, jika komponen pertamanya berkurang atau turun, maka komponen keduanya itu naik atau bertambah. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kalau kita sudah paham perbedaannya, tinggal bagaimana cara menyelesaikan masing-masing perbandingan senilai ataupun perbandingan berbalik nilai ini. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang terkait dengan perbandingan senilai, jadi cara kerjanya tinggal kita kali silang. Sedangkan untuk perbandingan yang berbalik nilai tinggal kita kali lurus saja ya. Nah, jadi seperti itu, cukup simpel. Nah, biar lebih paham terkait perbandingan senilai ataupun berbalik nilai, kita langsung ke soal-soalnya nih. Nah, langsung untuk soal yang pertama. Sebuah mobil memerlukan bensin 50 liter untuk menempuh jarak 700 km. Jika mobil tersebut menghabiskan bensin 4 liter, jarak yang ditempuh adalah berapa kilometer? Nah, jadi ini yang dibandingkan komponen pertama itu banyaknya bensin dengan komponen keduanya itu jarak tempuh. Nah, jadi di soal dikatakan bahwa jika terdapat 50 liter bensin, maka jarak yang bisa ditempuh adalah 700 km. Nah, jika ada 4 liter bensin, maka berapa jarak yang bisa ditempuh dalam satuan kilometer? Nah kita misalkan saja nih yang ditanyakan adalah berapa kilometer itu kotak ya. Nah coba kita perhatikan baik-baik. Nah ternyata komponen pertamanya itu berkurang. Jadi logikanya semakin sedikit bensin, maka jarak tempuh akan semakin banyak atau semakin berkurang? Ya tentunya semakin berkurang ya, maka komponen keduanya juga ternyata berkurang. Nah kalau komponen pertama dan kedua sama-sama berkurang, maka konsep yang digunakan adalah perbandingan senilai. Nah ingat tadi perbandingan senilai tinggal kita kali silang gitu ya. Nah jadi tinggal kita kasih silang, maka untuk menyelesaikan soal ini tinggal kita kali 50-nya ini kali dengan kotak, hasilnya akan sama dengan 4 dikali dengan 700 gitu ya. Nah kita sederhanakan dulu biar lebih gampang, lebih sederhana. Matikan nolnya masing-masing 1. 70 dibagi 5 nanti dapat 14. Maka nilai dari kotak itu adalah 4 dikali 14. Jawabannya adalah 56. Berarti delta. Bus pertama berangkat dari kota A pukul 7.35 dengan kecepatan 80 km per jam dan tiba di kota B pukul 10.05 WIB. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jika P adalah kecepatan bus kedua melaju dari kota B ke kota A selama 120 menit. Jadi untuk menjawab soal ini ternyata yang dibandingkan adalah komponen kecepatan dan waktu.
Nah, jadi untuk bus pertama melaju dengan kecepatan 80 km per jam dalam durasi waktu dari pukul 7.35 sampai 10.05. Jadi sekitar 2 jam 30 menit atau kita tulis menjadi 5/2 jam. Sedangkan untuk bus kedua melaju dengan waktu tempuh selama 120 menit atau sama dengan 2 jam. Nah, jika P-nya adalah berapa kecepatan bus kedua, maka jawaban yang benar yang mana? Jadi untuk untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan ini kira-kira menggunakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, perlu diketahui bahwa jika semakin tinggi kecepatan, maka waktu tempuhnya semakin cepat atau lebih cepat sampai, atau waktunya semakin berkurang gitu ya. Jadi semakin tinggi atau ketika waktunya semakin singkat atau berkurang, maka kecepatannya harus ditambah gitu ya. Nah, sehingga soal ini menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai ya. Nah, jadi untuk perbandingan berbalik nilai tinggal kita kali lurus. Atas kali atas sama dengan bawah kali bawah. Nah, sehingga nanti kita akan dapat 2 dikali 80, dikali lurus ya. Jadi 2 dikali dengan P sama dengan 5/2 dikali dengan 80. Nah, kita sederhanakan dulu ya. 80 kita bagi 2, nanti kita akan peroleh 40. Nah, terus 40 kita bagi 2, nanti dapat 20. Sehingga nilai P-nya sama dengan 5 kali 20 atau sama dengan 100. Nah, Q-nya katanya sama dengan 75. Maka dari informasi ini kita peroleh bahwa kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q, sehingga jawaban yang benar adalah alfa. Ariel berangkat dari kota A ke kota B mengendarai motor dengan kecepatan 100 km per jam selama 2 jam. Maya berangkat dari kota B ke kota A mengendarai mobil selama 150 menit. Berapakah kecepatan Maya mengendarai mobil? Oke, jadi di sini kita bisa dapat informasi bahwa Ariel mengendarai motor dengan kecepatan 100 km per jam dalam waktu 2 jam. Oke. Kemudian informasi selanjutnya, Maya berangkat mengendarai mobil selama 150 menit. Oke, jadi waktunya ini 150 menit kita konversi dulu ke satuan jam ya. Jadi 150 menit itu sama saja dengan 2 jam 30 menit atau bisa kita tulis 5/2 jam. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan si Maya, kita misalkan M, jika waktu tempuhnya selama 5/2 jam. Oke. Berapa kilometer per jam? Nah, sekarang jadi untuk soal seperti ini coba kita perhatikan ya. Nah, jadi seperti biasa, semakin cepat atau semakin tinggi kecepatannya, maka waktu tempuhnya akan semakin sedikit, semakin singkat atau lebih cepat sampai. Sebaliknya, jika waktunya semakin sedikit, semakin lambat, maka waktu tempuhnya akan semakin bertambah. Jadi kalau waktunya bertambah, maka kecepatannya pasti melambat atau semakin berkurang. Nah, jadi ini menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai, cara kerjanya tinggal kita kali lurus, atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga bisa kita tulis menjadi M dikali 5/2 sama dengan 100 dikali 2. Nah, jadi 100 kali 2 kita dapat 200.
Kemudian 5/2 kali 5/2 ini kita bawa ke sebelah, itu harus pecahannya harus kita balik 2/5. Maka nilai M itu sama dengan 200 kali 2/5. Nah, tinggal kita sederhanakan. 200 dibagi 5 nanti kita peroleh 40. Maka nilai dari M atau kecepatan dari Maya sama dengan 80. Oke, jawabannya adalah Charlie.